ternyata gagal fokus itu bisa diobati dengan cara hobi kita yang kita gemari gitu loh. Iya, Sebab iya. kalau kita itu betul-betul gemar kepada hobi kita, maka apapun kendala, apapun masalah kita, terus gagal fokus itu mungkin ya menurut gue itu bisa terobati. Kalau misalnya kita pekerjaan, tapi kita memiliki masalah ya di luar pekerjaan, itu mempengaruhi sekali kan. Jadi saat kerja, pas lagi kerja misalnya, terus tiba-tiba, oh ya kita kepikiran ini yang di rumah atau lihat yang di luar rumah gitu kan. Itu pengaruh ke pekerjaan, ke kinerja pas waktu kerja itu pengaruh sekali. Nah, halo sobat-sobat, kembali lagi dengan Sambat Asik, gak sambat, gak asik. Oke, teman-teman, hari ini kita sedang tetap masih dalam keadaan ngopi-ngopi saja. Ya, seperti ini. Dalam keadaan yang seru dan bahagia, mungkin ada yang sedih karena sambatnya hari ini itu begitu luar biasanya tentang kehidupan, ya tentang anak muda lah intinya. Kayak berkelanjutannya anak muda. Bro, Don, nah, apa ya? Gue ini kadang mikir ketika bekerja itu sering kali itu gagal fokus. Kadang gue itu ketika nerangkan pelajaran ke anak-anak gitu ya, sudah belajar sudah belajar mau nyiapkan materi, wah sudah full banget. Tapi ketika gue sudah masuk ke kelas, entah kayak lupa gitu loh. Sebenarnya kenapa sih kok banyak orang? Mungkin lu apa juga pernah kayak gue gagal fokus itu sering? Sering, tempat kerja yang sering. Ya. Sering. Jadi gagalnya itu karena kita mengerjakan banyak hal dalam sekaligus. Iya. Kita mengerjakan satu hal, tapi kita dipaksa untuk mengerjakan semuanya. Itu sebenarnya gaya hidup. Itu nggak karena overload apa gitu. Ya, kebanyakan overload juga bahaya, bro. Bisa juga itu. Bisa juga. Bisa. Oke, mungkin ini ya. Situ emang ya kalau saya nangkep terkadang itu setiap orang mempunyai tugas ataupun kinerja kerja ataupun hal apapun itu tergantung bagaimana seorang itu menyikapinya. Karena kadang ada seseorang yang tidak sanggup ya, karena saya juga awalnya juga sebagai pekerja kan gitu ya. Saya diberi tugas oleh istilahnya majikan itu terkadang tidak hanya 1 sampai 2 sampai 3, itu terkadang merasa berat gitu loh, kayak gimana berat gitu ya. Kadang satu waktu sekaligus kan. Satu waktu sekaligus. Nah, terkadang poin itu yang sebagai pekerja itu kadang membuat mengeluh lah, intinya mengeluh gitu loh. Iya, tapi ketika kita mau mengerjakan apapun, kalau sudah gagal fokus itu kan juga menjadi pengaruh, menghambat lah ya. Oh iya, hambat. Tetapi dari menghambatnya gagal fokusnya kita itu sebenarnya faktor utama apa sih sebenarnya? Gue sampai bingung, apa sih sebenarnya? Kalau jujur ya, gue itu kalau gagal fokus biasanya kurang makan, nggak gitu, gak ngopi, atau nggak ngudut atau apa, karena gue hari ini sudah jarang-jarang ngudut ya, jarang-jarang rokok gitu. Saya nangkapnya ada 2 faktor kemungkinan ini ya. Kalau menurut saya pribadi, yang pertama itu faktor internal. Nah, ya. Yang kedua internal gitu. Internal dan eksternal. Apa nih internalnya? Kalau internal, ya itu kan berasal dari diri sendiri. Nah, tentunya kalau tidak fokus mungkin karena banyak beban di pikiran. Lu bebannya apa? Kan beban saya. Beban negara itu kan. Selain ekonomi, oke. Selain ekonomi, gimana ya? Kalau kita memikir tentang selain ekonomi kan ya, selain ekonomi. Mungkin dari awal karena ada sedikit tadi intinya tekanan lah intinya. Ada daya genjot sendiri. Itu terkadang mempengaruhi diri sendiri gitu ya. Terkadang mental pun jadi kena kalau kita tidak bisa mengondisikan diri kita sendiri gitu. Nah, itu jadinya bisa jadi jatuhnya stres, anxiety. Sama. Excited banget ya, excited. Jadi bahasa gagal fokus itu kan juga berpengaruh dari internal maupun eksternal ya. Makanya kalau gue sendiri sih obat paling manjur kalau mau fokus ke pekerjaan gue agar selesai. Gue kadang mau
ngedit video, ngerjakan RPP modul atau apapun itu, kadang gue harus cari suasana yang baru gitu ya. Kayak gue obatnya kalau gagal fokus, kadang kalau hari libur meditasi, ngopi, kopi pagi, ngopak lah bahasa kita kan ngopak bro. Iya. Ngopak. Ngopi. Kadang cuman sekedar jalan-jalan, ngopi di sawah, juga menghilangkan stres. Dan menurut gue ternyata gagal fokus itu bisa diobati dengan cara hobi kita yang kita gemari gitu loh. Iya, Sebab iya. kalau kita itu betul-betul gemar kepada hobi kita, maka apapun kendala, apapun masalah kita, terus gagal fokus itu mungkin ya menurut gue itu bisa terobati. Iya, Gitu loh. saya setuju sih. Soalnya iya, saya terkadang kalau lagi gagal fokus juga Lagi terkadang gagal hati, ya patah hati. Hati gagal cinta bro. Semua Gagal ginjal lah, bukan gagal ginjal. semuanya Ya oke. masuk di poin tadi. Bagaimana kita menyukai apa yang hal kita senangi ya. Oke. Kalau saya contohnya setiap pagi kalau lagi banyak pikiran atau apa itu pasti sedia kopi. Nah, Oke. kopi sama rokok itu entah gimana ya. Saya kalau sudah ngopi sama rokok itu secara tidak langsung bisa menghilangkan stres. Nah, itu. Kalau sendiri gimana? Kalau gua contoh, Simple. cuma kopi simpelnya kopi aja, rokoknya nggak usah. Kopi. Kopi aja. Tapi lagi kehidupan laki-laki itu emang seelegan ini loh Ya, bro. kita perlu kopi. Memang nggak, masa depan bangsa ini kan juga masa depan dari kita juga bro. Iya. Kalau kita hari ini mudanya aja kayak cemen, lemah atau apapun, wah, kayak nggak se-effort mungkin lah untuk menjadi generasi emas nanti. Kan generasi emas bro kita bro. Kalau kita hari ini nggak gagal fokus terus, wah kayaknya kita jatuhnya ke generasi cemas. 2045 nggak jadi cemas lah. Pokoknya kita hari ini bisa gerak, bisa effort untuk kerja, effort untuk memberi impian yang lebih besar kepada orang tua dengan bahagia. Itu bisa jadi luar biasa lah nanti kehidupan kita. Iya, terkadang gini, karena kita kadang kebanyakan ini kan poinnya kadang gagal fokus ini karena disebabkan banyak hal, kadang tekanan dari luar gitu ya intinya. Ya. Terkadang kita itu Tadi yang eksternal, maksudnya yang eksternal tadi kan? Ya, maksudnya ke eksternal. Yang ini jatuhnya. terkadang kita, saya sendiri contohnya, kadang ketika banyak sekali itu masukan-masukan tekanan, itu terkadang saya saat malam utamanya ya, Iya, saat malam, itu terkadang saya ada di posisi mana itu butuh menyendiri. Nah, itu gitu. iya, untuk apa intinya? Mengevaluasi lah semua apa yang terjadi ya. Yang sudah terjadi di tadi hari. Tadi hari ya. Dengan cara begitu saya berpikir bisa mencari solusi dengan di keheningan malam. Oh gitu. Ya. Jadi main gitu ya. Gimana dengan Beda ya. Enggak. Kita gitu. Kalau saya masa bodoh dengan mereka tidur lah. Oke. Tidur lah. Karena mungkin kalau kita kan berbeda, ada yang ekstrovert atau introvert kan juga ada Ya. spesifikasi ya. Kualifikasi seperti itu kan juga banyak bro ya. Iya. Masuk juga sebenarnya menjadi solusi penting kalau kita hari ini yang sobat sambat yang Anda semua itu yang merasa ketika kerja itu kok gagal fokus ya, ini bisa didengarkan apa yang menjadi solusinya. Jadi bisa jadi hobi atau bisa jadi faktor eksternal tadi itu ketika waktu malam bisa menyendiri lah ya, meditasi, atau bisa jadi tadi kalau bodo amat tidur. Atau kalian bisa mancing juga. Terus mancing. Oke. Jangan lupa datang ke kafe kandang. Jangan lupa ke kafe kandang. Di sini tempat curhat, tempat sambat, tempat mancing, dan tempat apapun setenang mungkin. Ya bro, jadi kalau gagal fokus ini kan termasuk hal yang overthinking lah ya. Iya. Kalau bicara tentang overthinking kan juga menjadi faktor utama tadi. Ya. Cuman kebanyakan nih kalau anak muda kok sering gagal fokus, itu apa nanti bisa cenderung kepada pekerjaannya itu bisa menjadi lemah atau enggak gitu? Oh ya. Wah bisa. Di pekerjaanmu gimana? Wah bisa. Kalau misalnya kita pekerjaan, tapi kita memiliki masalah ya di luar pekerjaan, itu mempengaruhi sekali kan. Jadi saat kerja, pas lagi kerja misalnya, terus tiba-tiba, oh ya kita kepikiran ini yang di rumah atau lihat yang di luar rumah gitu kan. Itu pengaruh ke pekerjaan, ke kinerja pas waktu kerja itu pengaruh sekali. Oke. Dulu gue pernah bro, punya temen itu memang orangnya sedikit sindrom gagal fokus lah, bukan sindrom sih. Ya memang orangnya gagal fokus, tapi dia
orangnya bisa baca. Kalau dibicarakan zaman sekarang itu mungkin dia kena apa ya? Ya masih 50-50 lah pikirannya. Tetapi di antara gagal fokusnya dirinya ternyata ada begitu obat yang bisa manjur kepada dia. Memang faktornya satu, menghambat cara belajarnya dia waktu itu. Dan hari ini ternyata dia itu sudah sembuh, itu loh, dari gagal fokus tadi dulu. Saya sempat tanya, kok bisa? Saya nggak tanya langsung ke temannya, kalau bicara ke anaknya mungkin aku langsung tonjok gitu, tapi yang nggak namanya teman ya. Teman saya itu tanya ke teman saya, kok bisa sembuh? Kenapa? Dia itu sukanya PS-an. Hobinya PS-an bro. Hobinya PS-an. Oke lah, nge-game. Oke. Ternyata dari gagal fokusnya tadi itu dia bisa menyembuhkan dari game itu tadi. Dia bisa kerja bro. 100% bisa. Gagal fokusnya tadi itu bagaimana dia untuk mengobati PS-an bro. PS-an. Nah, ini apa? Hari ini juga ada PS3, PS4, PS5. Waduh, dia mungkin tambah jago kayaknya. Jago. Tapi gue juga alumni PS1 dulu. Sama. Ini juga ada. Apakah motivasi terkait diri sendiri itu juga berpengaruh? Jadi gini, semisal kan tadi ada seorang pekerja ya, seorang pekerja, terus ada lagi yang seorang pelajar, ya entahpun backgroundnya itu apapun, terkadang kita itu sebagai manusia biasa, poinnya, intinya, ketika setiap hari melakukan hal yang sama, itu terasa jenuh. Oh iya, Ya, iya, itu dari pengalaman saya. Saya kan dapat jatah nih kerja 1 bulan, liburan cuma 2 hari. Lembur. Bukan, kerjanya tetap sama 30 hari, jatah ya. liburan 2 hari kan. Nah, tapi ya bebas pilih. Bebas pilih Oke, hari Minggu oke. agak sulit. Nah, saya pernah nyoba 1 bulan tuh nggak ngambil libur. Wah, stresnya minta ampun. Namun karena Memang lo ini introvert banget. ngaruh tuh. Iya, Ngaruh, ya, ya. healing apa yang dilakukan? Jadi saat saya dibilang Saya takut ini gue. Lo gak pulang-pulang ini ngapain di sana? Wah, ini jadi pertanyaan Apalagi yang lo sangat ini menarik. jadi mandor di tempatnya ayam. Wah, saya jadi ini. tenang aman. Jangan klimaks. Ya saya bisa ambil contoh lah. Mas kalian sebagai mandor kan ya, sebagai mandor. Apa klimaks itu? Enggak. Enggak. Kembali lagi. Terkadang sebagai mandor itu kan punya tanggung jawab yang lebih besar ya, dengan pekerjaan yang setiap hari begitu kan. Intinya menonton lah, menonton. Ya, itu pasti ada titik jenuh. Nah, terkadang kan kita butuh motivasi diri sendiri. Nah, itu apa kira-kira? Libur, ambil libur. Tidur. Iya, demi apapun. Kalau saya udah kadang jenuh, capek itu ya ngambil libur. Iya, bagus. Masuk. Memang kalau kejenuhan mau ngapain itu kok bahasanya itu mager lah. Kita mager mau ngapain gitu kalau sudah gagal fokus, ya mending tidur. Iya, sampai orang-orang di kandang tuh ambil cuti aku besok, ngapain? Tidur. Iya, tidur. Saking mereka tahu saya nggak pernah ngapa-ngapain. Iya. Orang-orang kalau mager gak lapa-lapain mending gitu daripada dapat dosa. Berarti jarang healing ya berarti ya. Kalau liburnya dipakai buat tidur, berarti healingnya kapan? Nah, ya ini pas tidur itu. Kan tidur pas healing. Karena kita mimpi. Ini agak beda ya healingnya ya. Oke. Teman-teman sobat sambat, hari ini tentang gagal fokus itu juga menjadi penghambat bagi kita untuk bekerja. Namun jangan sampai kita itu gagal fokusnya itu menjadi penyakit ya. Ingat kata-kata tadi, solusi bisa didengarkan dengan sama, bisa digarisbawahi atau dicatat ya. Oke, sobat sambat, maka dari ini kami dari Sambat Asik ingin pamit undur diri dulu. Kita ketemu lagi di video selanjutnya ya, sobat sambat. Sambat Asik, gak sambat, gak asik. See you.